Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak di sini di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 10 kita akan melanjutkan pembelajaran materi teks negosiasi. Untuk pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan materi berkaitan dengan pengertian teks negosiasi dan juga unsur-unsurnya. Maka di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Diharapkan kalian mampu mengetahui struktur teks negosiasi dan juga tujuan dari teks negosiasi tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, di dalam teks negosiasi itu terdiri dari beberapa struktur ya. Struktur yang pertama yaitu orientasi, kemudian yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat adalah persetujuan. Lalu apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi itu adalah berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan atau pengajuan. Jadi awal atau pertama kali kita bernegosiasi itu disebut dengan orientasi. Coba kalian simak di teks yang sudah Bapak perlihatkan pada kalian dalam bentuk video itu. Itu ada dialog antara pembeli dan penjual. Pembelinya bertanya, berapa harga sekilo mangga ini bang? Kemudian penjualnya menjawab 30.000 bu, murah gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagian dari orientasi. Jadi orientasi itu adalah bagian awal atau bagian pembukaan ketika akan memulai proses permintaan. Jadi bagian yang pertama kali atau kalimat atau dialog yang pertama kali itu disebut dengan orientasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagian pengajuan. Pengajuan ini adalah salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan, artinya berusaha untuk memperoleh keuntungan di situ. Jadi di bagian orientasi tadi adalah bagian awal, bagian pembuka. Kemudian di bagian pengajuan itu salah satu pihak itu mencoba untuk mendapatkan kepentingan, artinya ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan negosiasi tersebut. Contohnya di dalam teks bisa kalian baca yang sudah Bapak lingkari dalam bentuk kotak itu ya, ada pembeli misalnya bertanya, boleh kurang kan bang? Nah itu kan berarti mengajukan apa yang dimaksud gitu ya, artinya ingin menawar gitu, ingin mengajukan harga baru misalnya. Kemudian ada lagi pembeli lagi, dia mengatakan iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah itu juga salah satu jenis atau salah satu contoh dari bagian struktur teks negosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah penawaran. Dalam negosiasi itu pasti ada istilahnya kegiatan tawar-menawar, dan penawaran ini, yang dimaksud dengan penawaran ini adalah pihak kedua mencoba memberikan balasan setimpal dari kepentingan yang diajukan oleh pihak pertama. Jadi ketika ada pertanyaan boleh kurang kan bang, nah, maka di situ ditawar di dalam teks yang sudah Bapak kolomi ini ada keterangan belum boleh bu, barangnya bagus, ini bukan karbitan, matang pohon, dan seterusnya. Ini berupa penawaran, artinya berusaha untuk menolak apa yang sudah diajukan oleh pembeli tadi, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri di teks yang sudah Bapak bagikan. Kemudian berikutnya adalah bagian persetujuan. Ini adalah bagian terakhir di mana kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Di awal maka ditawarkan seharga 30.000. Kemudian ketika mengalami pengajuan, penawaran, dan dialog dan negosiasi itu akhirnya mencapai kesepakatan atau persetujuan bahwa mangga itu seharga 28.000. Kemudian ya selesai. Itulah struktur teks negosiasi. Jadi dimulai dari orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, dan persetujuan. Kemudian lanjut kita di tujuan negosiasi. Untuk tujuan negosiasi itu yang pertama adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Artinya jika ada perbedaan pendapat, artinya ada yang merasa dirugikan, maka perlu adanya negosiasi. Ini tidak hanya di kegiatan jual beli saja, tetapi ketika kalian nanti di dunia kerja misalnya tidak cocok dengan gaji, tidak cocok dengan sebuah kebijakan, maka kalian bisa melakukan negosiasi untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh sesuatu dari pihak lain. Jadi apa yang kita negosiasikan itu pasti punya tujuan. Tujuannya tentu kalau misalnya antara penjual dan pembeli, penjual ingin
menjual dagangannya dengan mendapatkan keuntungan, dan pembeli juga bisa mendapatkan manfaat dari barang yang dibeli itu. Kemudian yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Setiap apa yang dihasilkan dari sebuah negosiasi itu harus bisa diterima, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan semuanya senang. Artinya deal ya, sepakat. Misalnya harga 30 menjadi 28.000, jadi penjual juga senang, pembeli juga senang juga. Terus kemudian misalnya ada negosiasi tentang gaji, dari bos juga senang, kemudian dari karyawan juga menerima, kan gitu. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ketika ada sengketa atau perselisihan, ketika sudah diadakan negosiasi, diharapkan masalah atau sengketa atau perselisihan itu dapat diselesaikan, karena dengan adanya komunikasi tadi, antara negosiasi tadi, mencoba untuk menjembatani kedua kepentingan itu sehingga sama-sama dapat diterima, sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, maka diharapkan sengketa atau perselisihan pendapat itu akan selesai. Kemudian yang berikutnya adalah cara melakukan penawaran. Ketika kita melakukan penawaran, ini bagian dari teks negosiasi. Yang pertama itu harus menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Ketika kamu menyampaikan ketidaknyamanan atau protes dan lain sebagainya, maka kamu harus sampaikan dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun ya, dengan cara yang sopan, artinya biar tidak menyakiti orang yang kita ajak negosiasi. Kemudian yang berikutnya, tidak menekan pihak lain, artinya kita juga menghormati perbedaan pendapat tersebut, jangan sampai kita itu terlalu memaksakan. Jika memang tidak bisa mencapai kesepakatan, ya kita tidak usah terlalu menekan. Artinya dalam jual beli misalnya, ketika kita tidak bisa mendapatkan harga yang sesuai kita inginkan, maka kita tidak perlu terlalu menekan. Artinya kalau sudah tidak boleh, ya sudah selesai. Berarti negosiasi itu juga tidak harus selalu mencapai kesepakatan. Kalau memang tidak sepakat untuk dijual, ya terima, kan itu, tidak boleh menekan. Kemudian yang ketiga, saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan di sini adalah saling mendapatkan manfaat, saling merasa tidak dirugikan, artinya ada keuntungan dari masing-masing pihak. Kemudian yang keempat, disertai dengan alasan. Untuk bisa meyakinkan orang lain, tentu kita harus memberikan alasan yang logis, yang masuk akal, sehingga bisa diterima oleh pihak yang kita ajak negosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah teknik negosiasi, dapat ditemukan dalam bentuk dialog, gabungan antara narasi dan dialog, atau surat penawaran dan permintaan barang. Ini misalnya dialog seperti tadi di awal saya sudah tunjukkan pada kalian, dialog negosiasi antara penjual dan pembeli. Kemudian gabungan antara narasi dan dialog itu biasanya sebuah cerita, tapi di dalamnya juga kemudian terdapat dialog juga, ada prolognya, dan kemudian ada keramagungnya, terus kemudian ada dialognya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah surat penawaran dan permintaan barang. Ini dalam bentuk misalnya pengajuan misalnya kamu punya produk yang ingin kamu tawarkan kepada orang lain, maka kamu bisa mengirimkan surat penawaran, kemudian nanti akan dibalas dengan surat permintaan. Kalian bisa baca di buku kalian, di buku teks itu ada surat penawaran dan surat permintaan. Kalau nggak salah itu dari Azizan Es Krim, kemudian ke Wedding Organizer itu juga ada contohnya, bisa kamu baca sendiri ya. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita cukup. Tadi saya perlu mengulas kembali apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang struktur teks negosiasi. Itu ada 4: orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian tujuan negosiasi tadi, yang pertama mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, kemudian memperoleh sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak, dan yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Kemudian materi terakhir kita untuk hari ini adalah cara melakukan penawaran. Yang pertama, menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan, kemudian tidak menekan pihak lain, saling menguntungkan, dan disertai dengan alasan. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, kemudian berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.